Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada a'ta kulla syai'in minal khalqi wa taswiri ma yasluhu bihi lima khuliqa lahu wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menghidupkan kita. Dialah pula yang akan mematikan kita. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada setiap hamba. Dia pula lah Allah, Rabb semesta alam. Bersyukur, mengucap alhamdulillah binikmati tatimu salihat. Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dibangunkan dalam keadaan Islam dan iman, diberikan petunjuk dan hidayahnya untuk melaksanakan berbagai ketaatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan kita dengan orang-orang yang beriman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat banyak manusia tertidur pulasnya, kita tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga atas karena usaha-usaha tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di pagi hari yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa terucap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak dari kita mengaku sebagai umatnya, namun banyak pula yang meremehkan sunnah-sunnahnya. Bentuk kecintaan bukan hanya melalui lisan, namun bagaimana ia menjalankan tuntunan. Maka semoga kita termasuk digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mudah melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali di pagi hari yang mulia ini. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang diminta oleh takmir untuk menyampaikan sebuah tema dari kitab Adabul Mufrad. Jadi kita akan membahas tentang perkara-perkara adab, perkara-perkara akhlak yang harus dimunculkan pada diri setiap muslim. Jangan sampai mengatakan dirinya seorang mukmin, namun dia tidak menegakkan yang namanya adab dan akhlaknya. Sekarang banyak kita temui yang karena tidak satu halaqah, tidak satu golongan, ketika diberikan salam saja tidak mau menjawab. Prihatin dengan seperti ini. Atau mungkin sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya malaikat sampai mereka itu ta'ajub, gumun, ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, dia tidak bertegur salam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya adab, pentingnya akhlak, hingga Rasulullah SAW diutus
untuk menyempurnakan akhlak. Maka coba kita berkaca pada diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah berusaha memperbagus akhlak kita, atau masih tertahan dengan keegoisan kita, atau saat ini Anda mulai memupuk kecintaan untuk berlaku baik dan berakhlak mulia sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, adapun bab pertama dalam kitab ini disebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insan biwalidayhi husnan." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan baik dengan kedua orang tuanya. Disebutkan dalam bab ini akhlak yang utama adalah akhlak kepada orang tua. Perlu kita ketahui bersama, sholatmu bagus, sedekahmu baik, puasamu banyak, sholat malammu panjang, namun berhubungan dengan orang tua dia jelek, ancamannya sangat keras jamaah. La yadkhulul jannah. Allah tidak melihat amal ibadahmu. Allah tidak memperhatikan sujudmu. Allah tidak menghiraukan. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sekalipun ibunya adalah seorang pelacur, sekalipun orang tuanya adalah orang yang hina di hadapan manusia, sekalipun orang tuanya adalah orang tua kafir, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka dengan akhlak yang mulia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan kepada manusia. Ini menjadi pesan khusus bagi kita. Maka bagi kita yang ingin memperbaiki diri, setelah memperhatikan urusan sholat kita, perhatikan urusan ibu kita, urusan orang tua kita. Perhatikan hubungan itu. Karena demi Allah, tidak akan diliputi kebaikan bagi orang yang menyia-nyiakan keduanya. Dan setiap apa yang kita lakukan untuk mereka adalah pahala. Cari keberkahan dengan mencari keridhaan mereka. Mungkin ada di saat ini, ada di sekitar kita anak yang baik kepada orang lain, namun tidak dengan ayahnya. Anak yang baik kepada orang lain, namun tidak sopan kepada ibunya. Bahkan ada seorang ibu, dia bilang kepada saya, "Ustaz, kenal ini enggak? Kenal fulan enggak?" "Kenal. Saya tahu dia sering ngaji, anaknya Masya Allah." "Iya Ustaz, tapi sebetulnya dia itu enggak hormat sama saya Ustaz. Dia meremehkan saya sebagai ibu. Tolong dinasihati." Jikalau kita temukan perkara seperti ini pada diri kita, sampai ibu kita mengeluh tentang perbuatan kita, demi Allah kita tidak selamat jamaah. Akan banyak kesusahan yang menimpa kita. Maka hati-hati dengan orang tua kita. Hati-hati. Dan disebutkan ya, hadasna sahibu hadhihi dar, yakni ketika Abdullah bin Mas'ud ya, ketika ada sahabat yang melewati rumah Abdullah bin Mas'ud ya, menceritakan kepadaku ketika dia bertanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Amalan apa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya.
sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian qultu tsumma ayyu? Lalu apa? Ya Rasulullah, tsumma birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Bagi seorang mukmin, urusan orang tua itu bukan urusan yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Anaknya Masya Allah sudah menghidupkan sunnah pada dirinya, memanjangkan jenggotnya, merubah penampilannya. Namun ibunya masih belum mau pakai jilbab. Ibunya belum mau pakai jilbab. Apa yang dilakukan? Apakah terus menghinakannya? Tidak. Justru ditunjukkan perilaku yang baik, menasihatinya dengan cara yang ma'ruf. Jangan seperti orang yang mohon maaf, ibu iran desin, anakmu wis kaya ngene kok. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, kita jadi saleh, kita jadi baik seperti ini, yang menurut antum semua, aku ini anak saleh. Demi Allah, ada bagian ibu, ada bagian ayah yang dia mengucap Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Maka Anda seperti ini saat ini. Apa yang terjadi tanpa doa mereka? Celaka Anda. Nah, setelah Anda seperti ini, mengapa masih mengolok-olok orang tua Anda? Bahkan ada sebagian yang mengkafirkan orang tuanya. Waliyadzubillah. Surga mana yang mau ia tempati? Tidak masuk surga. Maka hati-hati jamaah. Perhatikan bahwasanya birrul walidain adalah perkara yang besar, perkara yang azim, perkara yang berat. Maka ambillah persoalan ini sebagai persoalan yang utama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Umar. Coba perhatikan hadis ini. Ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sahhatu Rabbi fi sahhatil walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Maka jangan pernah engkau pejamkan matamu, engkau tertidur di malam-malammu, sementara ibumu kau buat menangis di siang harinya, sebelum engkau meminta maaf kepadanya. Demi Allah, tidak disebut sebagai orang yang soleh manakala dia meremehkan orang tuanya, dia junjung orang tuanya. Dan apa yang didapati? Keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Ustaz, orang tuaku sakit puluhan tahun, aku merawatnya, hartaku habis. Jangan kau sebut hartamu, itu harta orang tuamu. Kadang kita mengeluh jamaah, mengeluh. Ketuk pintu hati kita coba. Kadang kita dibesarkan oleh orang tua kita dengan harapan hatimu hidup, engkau hidup sebagai orang yang beriman. Namun tak jarang ketika orang tua sudah tua, sudah renta, yang diharapkan adalah kematiannya. Bahkan ada anak yang mengatakan, hartaku habis karena orang tuaku. Saya lagi makan, dia kencing. Saya baru mau istirahat, dia minta makan. Ingat masa kecilmu dulu. Mereka juga gak protes jamaah, karena mereka tahu yang lahir ini adalah amanah dari Allah. Maka ketika kita dewasa,
Apa yang dituntut? Yang dituntut adalah bakti kita untuk keduanya. Setiap kali membahas bab ini air mata Bapak Ibu sudah mengalir terus. Kenapa? Karena kita sadari kita ini belum berbuat apapun untuk orang tua kita. Belum berbuat apapun, walaupun engkau dipandang mulia oleh masyarakatmu, walaupun engkau dipandang sebagai orang yang terpandang, namun jika hubunganmu dengan orang tuamu tidak baik, maka yang kita dapati adalah kerugian. Maka bergembiralah ketika ada seorang anak yang dipegang kepala oleh ibunya. Dikatakan, "Nak, aku ridho kepadamu, nak. Semoga Al-Quran ada di dalam dadamu." Kita lihat, ada seorang ibu mengantarkan anaknya ke pondok. Bapaknya baru masuk ke pondok, dia pindah. Dia berteduh di bawah pohon. Tahu kenapa? Dia nangis. Dan tidak mau menunjukkan air mata di hadapan anaknya. Lalu ibunya mengusap kepala anaknya. Allahumma ja'alna auladan salih wa ta'atan. Ya Allah, jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang saleh, yang taat. Ini ridha yang kalau dibandingkan dengan seisi dunia tidak berharga seisi dunia itu. Maka apa urusan kita dengan omongan orang tatkala kita berbakti kepada orang tua kita? Jangankan harta, seluruh hartamu adalah milik orang tuamu. Jangan sampai kita mengangkat nada yang tinggi ketika berbicara dengan mereka, terlebih lagi urusan harta, jemaah. Ingat, jika beliau tidak ridho kepada kita, maka tentulah kita jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?" Ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Ini perintah tentang berbakti kepada ibu kita. Ummuk. Qultu man abarru? Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, siapa lagi setelah ibuku? Ummuk. Ibumu lagi. Man abarru? Kepada siapa aku harus berbakti? Ummuk. Kepada ibumu. 3 kali Rasulullah menyebutkan hal ini. Kita sering mendengar hadis ini, kita sering mendengarnya. Namun apakah dalam pengamalan harian kita sudah 3 kali pula kita mengutamakan orang tua kita? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan urusan harta yang banyak, Bapak. Sarapanmu diicipi sama ibumu saja kau marah. Lihat ya. Itu belum urusan yang dalam. Apalagi ketika apa? Ketika nantinya orang tuamu meminta sesuatu yang berharga darimu. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, karena orang tua itu juga malu untuk bilang kepada anaknya, untuk meminta. Mereka lebih baik menahan. Maka sebagai seorang anak, pengertianlah. Apakah ada di antara kita yang apa? Yang mengutamakan ibunya daripada istrinya, daripada anaknya? Apakah ada? Jika ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena begitu pentingnya urusan ini, jemaah. Kemudian, man abarru qala abak, tsummal aqrabu fal aqrabu. Lalu kepada siapa? Kepada ayah. Ini adalah dalil
tentang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ini khatibtu mura'at, ada seseorang dari Abdullah bin Abbas, seorang pria itu datang kepadanya lalu mengatakan, saya ini khatibtu mura'at, aku meminang seorang wanita. Fa'abat an tankihani, tetapi perempuan itu menolak ketika aku pinang. Wa khataba ghair, setelah kedatanganku seorang pria datang. Untuk apa? Untuk meminangnya, dan wanita tersebut menerimanya. Fakhirtu 'alaiha faqataltuha, karena aku cemburu maka aku bunuh wanita itu. Dibunuh wanita itu. Fahali min taubah, bagaimana caraku bertaubah? Ini disebutkan. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhahabta fasa'altu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummih. Kemudian Ibnu Abbas menanyakan, ibumu masih hidup enggak? Ibumu masih hidup enggak? Tidak. Ibuku telah meninggal. Ibuku telah meninggal. Lalu Ibnu Abbas ditanya oleh orang yang mendengarnya, kenapa kau malah tanya tentang ibunya yang sudah meninggal? Bukankah dia menanyakan cara bagaimana bertobat? Ibnu Abbas mengatakan, amalan apa lagi yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, yang ampunan itu turun kepadamu, kecuali bakti kepada orang tuamu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada ibu. Allahu Akbar. Ini ada yang rindu dengan ibunya enggak, Pak? Kangen dengan ibunya enggak, Pak? Oh, Masya Allah. Ya, kangen. Kadang kita menyimpan sesuatu yang orang lain nggak tahu. Mungkin di situ ada hubungan-hubungan yang nggak baik, hubungan-hubungan yang buruk. Dulu ketika ibunya masih ada, disia-siakan. Setelah ibunya tiada, dirindukan. Itulah kita. Setelah kita tahu juga bahwasanya restu keduanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan ibu ini perkara besar. Kita mau taklim, Pak. Mau taklim, datang ke taklim seperti ini. Ibu kita membutuhkan kita. Mana yang lebih utama antara menuruti orang tua ataupun taklim? Orang? Lalu kenapa kok banyak ibu menyatakan, iki anakku kok tak kandhani ngeyel, tak jaluk tulung malah lunga mlayu blas ra ketok bayangane. Atau bahkan kita lihat anak-anak yang kita panggil namanya dengan nama yang baik, namun apa? Dia seakan-akan tidak mendengar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masih punya ibu, kita diajarkan untuk bersalaman. Dan salaman ini cium tangannya. Ini bukan perkara bid'ah. Cium tangannya sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan. Sampai-sampai apa Bapak Ibu? Sampai-sampai apa? Kita nggak lupa sama bau tangan ibu kita. Kita nggak lupa. Makanya terkadang ketika kita rindu kepada ibu kita, Allahu Akbar, nyium bau, ini pada bau ibu ya. Anak soleh, Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fanha. Dia lalu menyebut
permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa ibuku, berkahi dia. Bagaimana Anda disebut anak yang soleh sementara Anda jarang mendoakan orang tua? Bagaimana kita akan mencapai tingkatan yang tinggi di dalam Islam sementara kita menyia-nyiakan ayah bunda kita? Bagaimana kita akan menapaki surga sementara ridho keduanya tidak pernah kita dapatkan? Maka ini urusannya besar, jemaah. Urusannya besar. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkatalah yang lembut kepada orang tua kita. Jangan tinggikan suara. Mungkin ada di antara kita yang disibukkan dengan perkara-perkara ibu kita. Allahu Akbar. Pernah kita lihat jamaah, ada anak megang tangan ibunya. Itu di daerah pedesaan sana, Pak. Kita ngaji di sana. Allahu Akbar. Dipapah. Dari jauh kelihatan didudukkan di saf yang paling belakang. Allahu Akbar. Ketika ditanya, "Nang, kenapa toh kok ngajak ibumu?" "Saya diajak ibu, Ustaz." "Saya diajak ibu." "Apa suruh nganter ibu? Pengen denger kajian, Ustaz." Masya Allah. Ada pula anak yang apa? Nonton bapaknya. Nonton bapaknya. Loh, ini perkara besar ya, perkara besar. Kenapa kita bangga ketika bapak kita itu di sebelah kita, di atas sof yang sama, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapannya bersama bapaknya. Betapa senangnya mereka. Inilah hubungan yang tidak bisa dibeli dengan uang, jamaah. Ada anak yang pengennya soleh sendirian, dia tidak mendakwai bapaknya, tidak mengingatkan ibunya. Dan juga ada orang tua yang apa? Lenggang kangkung ke masjid sementara anaknya bangun subuhan jam 6. Itu pun kalau ingat untuk subuhan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi keberkahan, ya. Keberkahan bagi mereka yang menjaga hubungannya dengan orang tuanya. Ditinggal mati, ditinggal meninggal ya Bu, oleh ayah ibu kita. Ada dulu satu perkara. Ini salah satu jamaah saya yang dia berwasiat, "Ustaz, nanti kalau aku meninggal, tolong aku dimandikan, tolong aku dikafani, dan aku disolatkan serta dikuburkan." Ada wasiat jemaah. Ketika ayahnya, dia punya anak, 2 orang anak. Kedua-duanya acuh, Pak. Saat meninggal dunia pun tidak ada anak yang mentalkin ayahnya. Anda tahu betapa pentingnya mentalkin ayah? Mentalkan orang yang mau meninggal, Anda membimbingnya. Makanya penting kalau kita nunggui orang tua kita, jangan kita tinggalkan. Di rumah sakit, entah beliau ini sedang sekarat atau apa, kalau Anda mau ke kamar mandi, gantian dulu sama orang lain. Siapa saudara Anda? Supaya apa? Ketika satu kali dia mendekati nazaknya, mendekati sakaratnya, ada yang membimbing. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Maka jadikan akhir itu, kalimat itu,
sebagai akhir omongan kita jamaah sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dan perlu bimbingan. Anak yang soleh, lihat, mereka menunggui ayahnya, mereka menunggui ibunya, ditinggalkan semua Pak. Karena dia tahu tiada yang lebih berharga di dunia ini kecuali keridhaan orang tuanya. Allah. Saya teringat dulu bagaimana ayah kami meninggal dunia. Bagaimana ayah kami meninggal dunia. Kami masih berada di luar Jawa Pak, untuk kajian. Dipanggil, nak pulang, nak pulang, kita pulang Pak. Ada sesuatu yang hendak ditunjukkan oleh Allah. Pulang. Bacakan aku surat Al-Waqiah. Sampai di rumah sakit dibacain surat Al-Waqiah. Kita bacakan Pak. Ingat Pak, betapa bangganya kita ketika kita memperdengarkan ayat-ayat Quran kepada siapa? Kepada ayah ibu kita. Apalagi mereka memintanya. Kita itu merasa bangga hati. Dan ini hadiah yang besar untuk mereka. Mengucap seperti itu. Talqin abah, talqin abah. La ilaha illallah. Kami tiupkan, miringkan kepalanya. Dekatkan mulut Anda ke telinga kanannya. Setelah itu ajak, ayo Pak, ayo Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu terucap dari bibirnya la ilaha illallah. Setelah itu diam, jangan diajak ngomong lagi. Biarkan beliau meninggal dalam keadaan la ilaha illallah di akhir kalimatnya. Setelah itu tidak sadarkan diri. Dan di hari Jumat Allah memanggil beliau. Ini jamaah, saya yakin Anda juga punya pengalaman yang sama. Ketika anak itu dipanggil, nak sini nak, ayo sini ikut. Ikut apa? Memandikan jenazah ayahmu. Memandikan jenazah ayahmu. Apa jawabnya Pak? Jawabnya apa Bu? Maaf Ustaz, aku gila, aku jijik Ustaz, aku wedi. Hati saya, yang saya bukan apa-apanya orang tersebut, hancur Pak. Oh iya, ini anak kayak ini, ya niso dilebokke weteng lebok gini. Anak yang tidak tahu diri seperti itu. Dah sini, ayo mandikan dulu. Allahu Akbar. Megang gayung ya seperti megang apa gitu. Yang megang gayung seperti itu. Coba rasakan apa? Guyur pelan-pelan. Ingat ya Bu, Bapak, memperlakukan jenazah jangan semena-mena. Karena dia masih merasakan sakit ketika sakaratul maut. Perlakukan dengan lembut jamaah. Perlakukan dengan lembut. Apalagi bapak kita, lihat, diusap tangannya. Ini tangan ya Allah, tangan yang mencarikan rezeki yang halal, tangan yang lelah. Lihat Anda ya, ada sobekan gergaji di situ. Ayahku jadi kuli bangunan untuk menghidupi anak-anaknya dalam keadaan rezeki yang halal. Allahu Akbar. Diusap dadanya, pelan-pelan diusap oleh anaknya. Allahu Akbar. Inilah dada yang kerap aku isi. Dengan apa? Aku merendahkan orang tuaku, aku melupakan hak orang tuaku, aku nakal, aku menggoda mereka, hingga tak jarang mulut mereka mengatakan sabar, sabar ya Pak, sabar. Allahu Akbar. Inilah wajah yang selama ini tersenyum,
Padahal dia sedang kesulitan memikirkan biaya sekolahmu, kesulitan memikirkan biaya kuliahmu. Dialah yang selalu mengetuk pintu rahmat Allah. Bangun sepertiga malam dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, urusan rezeki aku serahkan kepadamu ya Allah. Bantulah aku mencukupi anakku ya Allah. Dialah orang tua yang rela mengucurkan air matanya, rela menahan perutnya dalam keadaan lapar. Dialah ayah kita, dialah ibu kita yang tidak pernah komplain apapun tentang perlakuan kita kepadanya, padahal kita sering menyia-nyiakan mereka. Bahkan sampai detik ini pun jamaah, banyak dari kita yang masih dalam hidup dalam penyesalan karena memiliki orang tua yang dulunya hidup di dunia, sekarang meninggalkan mereka, belum bisa memberikan apa-apa. Bahkan ketika dia membelikan orang lain, dia teringat ibunya, ya Allah, pupuk mesake men gue. Aku urip susah, ora iso nyenengke jenengan. Bareng saiki aku duwe bondo apa-apa, jenengan wis ra ana ning donya. Maka selagi kita masih punya orang tua jamaah, ketuk pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mencari keridhaan keduanya. Jangan sampai kita hidup namun tidak mendapatkan keridhaan dari keduanya. Disuruh mensolatkan, Pak. Disuruh mengkafani, bingung bagaimana yang dikafani apanya. Padahal ayah kita sangat tahu betul, ibu kita paham betul apa pakaian kesukaan kita. Dibalurkan bedak kepada kita, diberikan minyak kayu putih agar kau hangat, disisiri. Namun ketika engkau diminta untuk mengkafani, engkau tidak bisa. Bagaimana cara mengkafani mayat ayahmu, mayat ibumu? Diminta untuk mensalatkan, Ustadz, jangan saja yang imam. Ingat Bapak Ibu, siapa yang lebih berhak untuk mensalatkan ayahnya? Siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Siapa? Anaknya atau orang lain jamaah? Anaknya. Bahkan ketika ditanya, nak, kenapa kamu gak mau mensolatkan ayahmu? Aku gak bisa, Ustaz. Aku gak bisa sholat jenazah. Aku gak hafal doanya. Masya Allah, Anda diberikan nyawa oleh orang tua Anda, kok sampai hal penting seperti itu tidak Anda persiapkan? Padahal ini salah satu proses di mana kita akan berpisah dengan keduanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, malu kita. Malu jika kita melihat orang tua kita mengusahakan apa-apa untuk kita, namun ternyata kita mensolatkan jenazah saja tidak bisa. Kemudian setelah disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur, dibawa. Lihat kelakuannya sepanjang di dalam ambulans. Tidak dia prihatin dengan keadaan orang tuanya, malah mainan HP coba. Mengabarkan kepada orang lain ini dan itu, ini bahkan selfie di hadapan mayat ibunya. Untuk apa seperti ini? Untuk apa jamaah? Sedangkan hak-hak yang harusnya kita berikan kepada keduanya, kewajiban yang harusnya kita tunaikan, ternyata kita ada menunaikannya jemaah. Sampai di tanah kubur, engkau sibuk menyapa karib kerabat, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Berdirilah di dalam liang lahat orang tua kita. Ditompo. Ini loh. Terima, turunlah ke bawah. Terimalah ayahmu nak, terimalah ayahmu, terimalah ibumu nak. Relakan mereka, ikhlaskan kepergiannya, diterima Pak di pangku, ya Allah. Mereka dulu bahagia ya Allah. Dengan apa? Dengan kelahiran kita. Disambut dengan penuh sukacita, disambut dan mengharapkan engkau hidup dengan nikmat adanya. Namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari anak-anak yang melewatkan situasi seperti ini.
Karena apa? Takut kotor, takut kalau ini dan itu, takut kalau ini. Ingat ya jamaah, orang tua kita itu tidak pernah takut menghadapi siapapun ketika urusannya adalah tentang anaknya. Masukkan orang tua kita, terima. Allahu Akbar. Masukkan ke dalam tubuhnya. Tidak kuat kita itu. Tidak kuat bukan karena apa-apa, namun mengingat kebaikannya yang luar biasa banyaknya. Namun kita belum bisa membalas apapun kepadanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahfid lahum janahatul minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Jangan bentak-bentak mereka. Jangan bentak-bentak orang tua kita. Saat tidak ada orang saja kita dilarang, apalagi membentak mereka di hadapan orang lain. Waliyadzubillah. Satu dosa besar ya jemaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tamtani' min syai'in ahabbah. Janganlah engkau menolak sesuatu yang diinginkan oleh keduanya. Jangan menolak. Nah, ini jenangmu enak. Ini tamakmu. Urusan jenang enggak, bubur. Wajahmu wis ora enak ke galengan sawah. Urusan nasi bungkus diminta ibu kita. Jangankan itu, semua harta. Apalagi kalau urusannya uang. Bubuk, duit terus. Maka wajar nanti kalau dia tua, dia pun akan disia-siakan anaknya. Semuanya akan dibalas jamaah. Mereka anak yang berbakti kepada orang tua, besok masa tuanya pun akan diberikan kenikmatan yang sama, bahkan lebih penghormatan dari anak-anaknya kepadanya. Karena dia contoh yang baik jamaah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita. Di pagi hari yang mulia ini, di subuh yang diberkahi ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar kita ini diberikan kemampuan untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin saat ini ayah ibu kita yang telah mendahului kita sedang disempitkan kuburnya oleh Allah, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menjauhkan siksaan darinya. Dan semoga Allah mengangkat azab-azab yang harusnya ia dapatkan karena istighfarnya seorang anak. Maka jamaah yang dirahmati Allah, salah satu indikator kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah ketika engkau mendapatkan ridha kedua orang tuamu. Maka apapun taruhannya, meski dibenci manusia karena taatmu kepada keduanya, taatlah kepadanya. Sepanjang dalam kebaikan, taatlah kepada mereka. Dan jangan duakan Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Segala kenikmatan yang kita miliki tidak lain dan tidak bukan juga usaha ayah ibu kita. Atas usaha mereka, entah itu berupa doa ataupun harta yang dihabiskan untuk memelihara Anda. Jangan lupa angkat kedua tanganmu seraya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi keduanya, memberkahi orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga wasiat ini menjadi wasiat yang kita laksanakan, yang kita tegakkan dalam diri kita. Dan semoga dengan dilaksanakannya wasiat ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga
bagi kita semuanya, menjadikan akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, jika hadir di antara kami anak-anak yang masih bermusuhan dengan orang tuanya, ampuni dosanya ya Allah. Bukakan pintu hatinya untuk segera bertobat kepada Allah, kepadamu ya Allah, dan terimalah taubatnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sebagai orang tua jengkel terhadap anaknya ya Allah, senangkanlah kejengkelannya. Jangan Engkau berikan kesempatan mereka untuk marah kepada anak-anaknya ya Allah. Jadikan kami, anak kami adalah orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami ya Allah, agar mereka menghafal Quran. Mudahkanlah mereka menghafal Quran ya Allah. Mudahkanlah anak cucu kami menjadi penghafal Quran. Mudahkanlah anak cucu kami untuk tegak di atas keimanannya kepadamu ya Allah. Di pagi hari yang mulia ini, di pagi hari yang Kau berkahi ini ya Allah, kami mohonkan kepadamu, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Berkahi kehidupannya, berikan kelapangan atas kuburnya, mudahkan hisabnya ya Allah. Dan jika saat ini di pagi hari yang mulia ini ya Allah, Engkau perintahkan malaikat-malaikat untuk menyiksa kedua orang tua kami ya Allah, hentikan ya Allah atas istighfar anak-anak yang saleh. Kami memohon kepadamu ya Allah, berkahi mereka. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kami mohonkan ampunan untuk keduanya ya Allah, maka ampunilah keduanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki orang tua yang sedang sakit, mudahkan kami untuk merawat mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk membiayai mereka ya Allah. Kami ketuk pintu rezekimu ya Allah. Apalah arti bagi diri kami ya Allah ilmu yang kami dapati, harta yang mudah bagi kami, sementara kami tidak berikan kepada orang tua kami ya Allah, tidak bermanfaat kepada mereka. Ampuni kami ya Allah. Jika ada di saat ini anak-anak yang terhalang rezekinya karena durhakanya kepada orang tuanya ya Allah, ampuni dia. Luruskan hatinya ya Allah, luruskan hatinya ya Allah. Benahi akhlaknya ya Allah, baguskan akhlaknya ya Allah. Kami mohon, kumpulkan kami ya Allah di dalam surgamu bersama orang-orang yang Kau ridhoi kehidupannya, Kau terima amal ibadahnya, Kau berikan husnul khatimah di penghujung umurnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.